Sudah. Ya, silakan Kafa, pimpin doanya. Doa dimulai. Ya, Ibu sudah absen melalui screenshot. Jadi videonya dinyalakan semua ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, kita akan belajar tematik ya. Tematik kali ini yaitu tema 8, hubungan sahabat kita, manusia dan lingkungan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh iya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum belajar kita akan belajar dulu ya. Coba nih. Udah pakai ini ID-nya, pakai ID masing-masing ya. Sesuai namanya ya. Ya, kemudian speakernya dimatikan dulu. Ayo, yang belum matikan speakernya dimatikan. Coba. Siapa lagi? Ya, jadi biar fokus mendengarkan Ibu pada saat menjelaskan ya. Speakernya dimatikan ya. Jika ada yang ingin bertanya atau mau bicara, kan ada tombol angkat tangan itu ya. Raise ya. Ya, bisa diangkat nanti kalau Ibu sudah suruh untuk berbicara. Silahkan ngomong ya. Kemudian mengikuti kelas secara aktif dengan menunjukkan wajahnya ya anak-anak. Baik, nih ada tujuan pembelajaran. Coba siapa Rizky? Coba bacakan tujuan pembelajaran. Siklus air. Ya, terima kasih Rizky dan Aziza. Nah, coba nih anak-anak Ibu di kelas 5A, ada nggak yang pernah dengar atau mungkin sudah tahu dari pembelajaran di kelas 4 atau sebelumnya apa sih itu teks non fiksi? Coba ada yang tahu nggak? Ya, baik. Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan apa sih itu teks non fiksi? Teks non fiksi adalah teks yang dibuat apa? Berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi teks non fiksi itu teks yang dibuat berdasarkan fakta, cerita nyata ya. Cerita nyata, misalnya cerita teks non fiksi ada biografi, ada karya ilmiah, ada laporan berita yang tadi bilang ya. Ada tulisan. Nah, ya. Jadi teks non fiksi, ingat ya. Teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Baik. Nah, kalian tahu nggak bagaimana sih cara kita mengidentifikasi teks non fiksi? Ayo, ya. Jadi cara mengidentifikasi teks adalah pertama anak-anak harus membaca ceritanya dari awal sampai habis. Kemudian menemukan kalimat utama atau gagasan pokok. Sudah pernah ya Ibu Ibu jelaskan tentang gagasan pokok atau kalimat utama? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, kemudian ingat. Kemudian tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Ya, kata kunci yang ada di dalam kalimat utama atau gagasan pokok. Ini contohnya, coba. Nah, coba anak-anak tadi kalimat utamanya yang mana? Ia belajar terbaik anak adalah pada saat anak memasuki usia 1 hingga 5 tahun. Iya, betul Reva. Terima kasih. Jadi ini kalimat sini sampai titik. Ide pokoknya apa yuk kira-kira? Kalimat intinya, ide awalnya. Sehingga ini ada kalimat-kalimat pengembangnya ini. Yang di sini kalimat pengembang ya. Ada yang tahu? Ya, ide pokoknya adalah usia
Belajar. Ya, usia belajar. Ini ide pokoknya. Ini ide pokok itu bukan harus di depan ya, bisa aja di tengah atau di mana. Pokoknya dia kalimat inti. Jadi ide pokoknya usia belajar. Dari usia belajar ini yang mau dikembangkan nanti menjadi sebuah apa? Paragraf. Ya, sebuah paragraf. Jadi ini muncul Anak. Iya, anak. Apalagi coba? Iya, Bu. Usia. Ada lagi? Belajar. Ya, belajar. Ada lagi? Usia terbaik. Ya, jadi apa tadi? Ada anak. Ada usia, ada Belajar. belajar ya. Ya, pintar ya. Terima kasih. Jadi ini namanya teks non fiksi. Jadi ini cerita yang benar-benar terjadi di balik papan. Apa judulnya? Hujan Lebat dan petir landa balik papan. Ya, ini namanya teks non fiksi. Ia juga menjelaskan mayoritas wilayah Balikpapan memiliki kontur perbukitan berpotensi besar terjadinya longsor, sedangkan di kawasan rendah akan berpotensi terjadi banjir, ujarnya. Ya, terima kasih. Baik, ada tugas anak-anak di LKPD situ, ada LKPD-nya nanti berbagi. Tugas anak-anak adalah berdasarkan kalimat teks non fiksi, nanti Ibu kirim teksnya ya. Berdasarkan bacaan itu, anak-anak silahkan untuk mengidentifikasi. Ya, untuk paragraf pertama tadi apa kalimat utamanya? Nih, jadi dari sini apa kalimat utamanya, kemudian tentukan ide pokoknya, dan apanya lagi tadi? Kata kunci. Ulang-ulang. Tentukan dari paragraf pertama ini. Kelihatan kan ya tulisannya ya? Kelihatan, Bu. Ya, tentukan kalimat utama. Kalimat utama tadi yang bisa di awal atau di akhir. Kemudian habis itu tentukan ide pokoknya. Kalau tadi ide pokoknya apa tadi? Usia tadi itu nah. Ya. Yang contoh tadi Bu kasih contoh. Nah, itu kemudian kata kunci, kata yang sering muncul. Ini sama dengan peta konsep yang sering Ibu coba anak-anak buat. Ada kan ya? Peta konsep? Ya, Bu. Nah, ini sama maksudnya mirip ya. Cuma kan grafik organizer ini dia ada bermacam-macam bentuk. Nah, kali ini anak-anak bentuk yang dibuat dalam GO atau grafik organizer itu adalah diagram lingkaran. Transpirasi, kalau transpirasi air dalam tanah yang menguap, ya. Tanah ini namanya transpirasi. Kemudian, nih air yang terkumpul. Air itu kan Kondensasi. ya, air itu menguap, terkumpul nih menjadi apa ini? Hujan. Ini apa? Awan. Jadi uap itu air itu berkumpul menjadi apa? Awan. Awan namanya apa ini? Kondensasi. Nah, ini air laut yang menguap berkumpul menjadi awan namanya kondensasi. Dan namanya apa ini? Presipitasi. Ya. Nih. Nah, setelah mengamati gambar, apa tadi yang kamu ketahui tentang siklus air? Siklus air itu apa tadi? Ayo. Siklus air adalah kondensasi. Apa tadi? Kondensasi. Tadi kan ada evaporasi, ada kondensasi, ada apa lagi tadi?
Presipitasi. Jadi apa itu? Dari siklus air itu apa? Apa Bu? Jadi setelah tahapan-tahapan yang tadi disebutkan, berarti siklus air adalah, ada yang tahu? Nah, ya. Ayo nah, ulangi lagi Nabila, yang nyari Nabila. Air atau siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti atau atmosfer bumi dan kembali ke proses kontinuitas reaktiviti makro Dan gerak ya, karena bagi kehidupan manusia dan tumbuhan lainnya. Makhluk hidup lah pokoknya, bagi manusia, hewan dan tumbuhan penting enggak? Penting. Penting. Kenapa penting air? Kenapa air itu penting? Coba buat bagi dirimu sendiri. Kenapa sih kamu merasa air itu sangat penting buat kamu? Coba. Untuk kelangsungan hidup, Bu. Ya betul, untuk kelangsungan hidup. Kenapa untuk kelangsungan hidup? Memang airnya diapain? Diminum, Bu. Buat minum. Terus kamu lihat kalau mama itu buat apa? Buat mandi. mandi Supaya apa mandi? nyuci Ini pakai air apa? Air bersih atau kotor? Air bersih. Ibu, selain minum, mandi, siapa lagi? Kalau buat lainnya, yang lain, ya dari tahapan-tahapan selesai tadi, tugas anak-anak nanti membuat siklus air dari bahan daur ulang. Teks on Fiksi dan fiksi. identifikasi teks on. Bagaimana identifikasinya? Bukan menentukan kalimat utama pertama, sama lagi. ide pokok dan kata kunci Ya, jadi tahapan-tahapan siklus air apa tadi? evaporasi kondensasi presipitasi Kalau yang menguap air laut menguap namanya evaporasi evaporasi. Kemudian yang menguap dari daratan, transpirasi ya. Kemudian yang berkumpul menjadi awan, kondensasi ya. Kemudian yang turun menjadi hujan, presipitasi ya. Nah, Ibu Ibu pembelajaran kita sampai hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.